Halo sobat pelajar, Indonesia kaya akan keberagaman. Namun keberagaman ini bisa memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Di video ini, kita akan bahas tuntas potensi konflik dalam masyarakat yang beragam, mulai dari penyebab, dampak, bentuk-bentuknya, hingga strategi penyelesaiannya. Siap belajar dan cegah perpecahan? Yuk kita mulai. Halo sobat pelajar, yuk kita bahas faktor penyebab konflik. Pertama, perbedaan kepentingan. Ketika tujuan atau kebutuhan satu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, itu bisa jadi pemicu konflik. Kedua, perbedaan sara. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan seringkali memicu ketegangan antar kelompok. Ketiga, ketidakadilan sosial. Jika suatu kelompok merasa diperlakukan tidak adil, itu bisa menyebabkan konflik. Jadi, memahami faktor-faktor ini penting sekali supaya kita bisa mengelola keberagaman dengan baik. Selain itu, ada beberapa faktor penting lainnya. Keempat, rendahnya pendidikan. Orang dengan tingkat pendidikan rendah seringkali kurang memahami toleransi dan empati, sehingga mudah terprovokasi. Kelima, kesenjangan ekonomi. Ketika distribusi kekayaan tidak merata, jurang antara kaya dan miskin bisa memicu kecemburuan dan konflik sosial ekonomi. Terakhir, perubahan sosial yang cepat ketika tatanan atau nilai masyarakat berubah mendadak dan sebagian masyarakat belum siap, itu bisa menimbulkan kebingungan dan gesekan. Tentu saja, konflik membawa dampak besar bagi masyarakat. Dalam peta konsep, dampak ini dibagi ke dalam 3 ranah utama. Pertama, politik. Konflik skala besar bisa mengganggu stabilitas pemerintahan, pemicu kerusuhan politik, bahkan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, sosial. Konflik dapat merusak ikatan persatuan, menyebabkan disintegrasi masyarakat, menumbuhkan prasangka, kebencian, dan bahkan menghilangkan identitas kebersamaan sebagai bangsa. Ketiga, ekonomi. Konflik membawa kerugian besar, mulai dari kerusakan infrastruktur, terhentinya perekonomian, hilangnya pekerjaan, hingga meluasnya kemiskinan akibat kerugian materi dan sumber daya. Konflik di masyarakat umumnya dibagi menjadi 2 jenis. Ada konflik fisik dan juga konflik non-fisik. Yang pertama, konflik fisik yang melibatkan kontak langsung dengan kekerasan. Bentuk-bentuknya termasuk ada kerusuhan seperti perkelahian atau penyerangan massal. Yang kedua, ada perebutan sumber daya yang dipicu oleh persaingan untuk merebutkan lahan, air, atau kekayaan alam. Yang ketiga, ada konflik bersenjata seperti perang, pemberontakan, atau terorisme yang melibatkan senjata. Selanjutnya, ada konflik non-fisik yang meski tidak melibatkan kekerasan langsung, dampaknya bisa sangat dalam. Bentuk-bentuknya antara lain, yang pertama ada konflik emosional, yaitu perbedaan rasa atau ketidaksukaan yang mendalam antar individu atau kelompok. Yang kedua, konflik ideologis, pertentangan antar kelompok dengan pandangan dasar yang berbeda, seperti dalam politik atau sistem kepercayaan. Yang ketiga, ada konflik kultural, terjadi karena perbedaan nilai, norma, atau adat istiadat antar kelompok budaya. Yang keempat, konflik sosial akibat pertentangan kepentingan atau status dalam struktur sosial. Dan yang terakhir ada konflik verbal, konflik yang diwujudkan melalui kata-kata, fitnah, ujaran kebencian, atau provokasi. Untuk menyelesaikan konflik, ada 3 strategi utama. Pertama, mediasi dan negosiasi, yaitu pihak yang berkonflik berusaha mencapai kesepakatan dengan mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral. Yang kedua, yaitu dialog terbuka. Dialog terbuka adalah komunikasi jujur dan mendengarkan pandangan masing-masing dapat mengurangi kesalahpahaman. Yang terakhir yaitu pembangunan komunitas dan kerjasama.
Memperkuat ikatan sosial lewat kegiatan bersama untuk mencegah konflik dan menumbuhkan rasa saling memiliki. Sobat pelajar, kita sudah belajar bahwa potensi konflik dalam masyarakat beragam itu nyata, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dari faktor penyebab, dampak, hingga bentuknya, semua menuntut kita untuk bersikap proaktif. Strategi seperti mediasi, dialog, dan kerjasama adalah kunci untuk menciptakan harmoni. Mari kita jadi agen perdamaian, menjaga kebinekaan, dan menjadikan keberagaman Indonesia sebagai kekuatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.